Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello friends, in a good day and a good situation we meet again. But let me introduce myself first. My name is Indat Faiha with student ID number 2003211000019. I'm from Agribusiness Class A. Okay, in this video, I want to tell you about leading commodity on Madura Island. The commodity is rice commodity in Burneh District, Bangkalan Regency. I think before discussing, I will show you a video about rice commodities located in Burneh District, Bangkalan Regency. The video also explain the condition of the commodity from the location of the planting until marketing. Okay, I will just show you the video. Check it out. Lokasi sawah pada video ini yaitu di Desa Tunjung, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan. Desa Tunjung merupakan salah satu desa di Kecamatan Burneh yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani. Kecamatan Burneh memiliki luas panen terbanyak di Kabupaten Bangkalan sebesar 6.463 hektar dengan produktivitasnya 67,91 kuintal per hektar. Mayoritas petani di Kecamatan Burneh biasanya menggunakan sistem irigasi tada hujan dan teknis irigasi. Pada proses penanaman komoditas padi diawali dengan pengolahan lahan. Biasanya para petani di Kecamatan Burneh sudah menggunakan alat modern seperti traktor yang dapat kita lihat pada video. Tetapi tak jarang juga melakukan pengolahan tanah menggunakan cara tradisional seperti menggunakan hewan, yaitu hewan kerbau. Untuk penanaman padi, biasanya masih menggunakan cara tradisional, yaitu benih ditanam satu-satu seperti pada video. Kemudian untuk pemeliharaan dan perawatannya, petani akan melakukan pemupukan serta melakukan penyemprotan pestisida agar terhindar dari hama dan penyakit tanaman. Padi yang dapat dipanen adalah padi yang berwarna kuning keemasan. Pemanenan padi dilakukan dengan menggunakan sabit, kemudian padi akan dirontokkan menggunakan mesin perontok seperti pada video. Setelah itu, padi akan dijemur. Selanjutnya, padi akan digiling, kemudian akan dikemas untuk persiapan pemasaran. Pada strategi pemasaran beras dilakukan dengan cara pendistribusian dari petani padi yang dijual kepada tengkulak padi, kemudian dijual kepada penggilingan padi. Lalu penggilingan padi menjual beras kepada pedagang grosir berskala besar atau pemilik gudang. Selanjutnya dijual kepada grosir tingkat provinsi seperti pasar induk beras, yang kemudian dijual kepada pedagang eceran, dan yang terakhir dijual kepada para konsumen. Hello, after showing the video, now you already know in general about rice commodity in Burneh District. Okay, now let's go straight to the discussion. In the next slide. Baik, selanjutnya kita masuk pada konsep pembahasan. Untuk konsep pembahasan kali ini terdapat 3 topik. Yang pertama ada alasan pemilihan komoditas. Yang kedua, preferensi konsumen and customer value. And the last, model pemasaran dengan selling skill dan personal selling. Serta terdapat langkah-langkah persiapan pasar ekspor. Selanjutnya kita masuk pada topik pembahasan yang pertama mengenai alasan pemilihan komoditas padi. Untuk penjelasan poin yang pertama, Pulau Madura merupakan pulau terbesar di Jawa Timur yang memiliki luas lahan kering yang paling tinggi. Beberapa subsektor tanaman pangan yang ada di lahan kering meliputi padi, jagung, kedelai, serta kacang-kacangan. Oleh karena itu, banyak komoditas padi yang dijadikan sebagai salah satu komoditas unggulan di Pulau Madura dikarenakan memiliki lahan yang sesuai. Lalu untuk penjelasan poin yang kedua, Pulau Madura adalah salah satu daerah produksi padi di Jawa Timur yang memiliki 4 kabupaten. Salah satunya adalah Kabupaten Bangkalan. Sejak tahun 2007 hingga tahun 2017, produksi padi yang dihasilkan oleh Kabupaten Bangkalan berada di posisi tertinggi di Pulau Madura. Meskipun produksi padi yang dihasilkan berfluktuasi, tetapi Kabupaten Bangkalan tetap menjadi penyumbang produksi padi di Pulau Madura sebesar 331.675 ton pada tahun 2017.
Kemudian juga terdapat Kabupaten Sumeneb dengan produksi padinya pada tahun 2017 sebesar 277.740 ton. Dua hal tersebut yang melatar belakangi saya mengapa saya memilih komoditas padi yang berada di Pulau Madura. Kemudian kita masuk pada topik pembahasan yang kedua mengenai preferensi konsumen terhadap pembelian beras. Dapat kita lihat pada gambar ini, di sini sudah telah melakukan perhitungan yang saya ambil dari jurnal penelitian. Atribut yang menjadi preferensi konsumen di dalam melakukan pembelian beras yaitu ada atribut rasa, aroma, serta harga. Karena dari perhitungan 3 atribut tersebut yang berada pada skor yang paling tinggi. Lalu untuk penjelasannya sebagai berikut. Ini untuk jurnal yang saya ambil mengenai analisis kepuasan konsumen terhadap beras di Desa Pasar Baru, Pangéan, Kecamatan Pangéan, Kabupaten Kuantan, Singingi, Provinsi Riau. Untuk pembahasan mengenai preferensi konsumennya, di sini peneliti telah melakukan perhitungan menggunakan analisis IPA yang diperoleh hasil aroma berada pada kategori penting yaitu pada kategori 197 hingga 203. Sehingga dapat dikatakan bahwa aroma merupakan faktor penting dalam pembelian beras. Karena aroma akan mempengaruhi selera konsumen dalam konsumsi beras yang merupakan makanan pokok bagi masyarakat. Kemudian ada atribut warna berada pada kategori cukup penting. Sehingga warna tidak menjadi faktor yang sangat penting bagi konsumen. Lalu untuk atribut rasa berada pada kategori sangat penting, sehingga rasa merupakan atribut penting bagi konsumen beras dalam memilih beras. Lalu untuk atribut harga berada pada kategori penting, sehingga harga tidak menjadi faktor yang sangat penting terhadap beras yang dibeli. Kemudian untuk atribut kemasan termasuk dalam kategori yang sangat tidak penting. Sehingga dapat dikatakan bahwa kemasan tidak menjadi tolak ukur bagi konsumen di dalam menentukan selera terhadap beras. Lalu atribut merek berada pada kategori cukup penting. Atribut kemudahan dalam memperoleh beras berada pada tingkat kepentingan yang cukup penting. Lalu untuk atribut lokasi penjualan juga menjadi atribut dengan tingkat kepentingan yang tidak penting bagi konsumen beras. Atribut kenyamanan tempat membeli beras berada pada kategori yang juga tidak penting bagi konsumen beras. Begitupun dengan atribut keragaman beras yang berada pada kategori sangat tidak penting. Sehingga berdasarkan perhitungan tersebut dapat kita simpulkan bahwa tingkat kepentingan atribut beras pada kategori cukup penting dengan skor 182,2. Hal ini membuktikan bahwa tingkat kepentingan atribut beras secara keseluruhan bagi konsumen cukup penting untuk menjadi bahan penilaian konsumen dalam melakukan preferensi membeli beras. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai customer value dalam pembelian beras. Di sini juga telah terdapat perhitungan mengenai customer value dengan 10 atribut yang berada di dalamnya sama seperti atribut yang ada pada preferensi konsumen ini. Berdasarkan hasil perhitungan indeks kepuasan konsumen menghasilkan 74,85%, di mana nilai ini berada pada rank indeks kepuasan konsumen 60-80% yang termasuk pada kategori puas. Untuk pembahasannya sebagai berikut. Untuk pengambilan customer value ini saya juga menggunakan jurnal yang sama seperti preferensi konsumen. Di sini peneliti telah melakukan perhitungan menggunakan Customer Satisfaction Index dengan 10 atribut. Kemudian di sini juga ada skor kepentingan, di sini juga ada skor kepuasan, lalu ada both faktor dan juga ada total score. Untuk penjelasannya,
Berdasarkan hasil perhitungan secara keseluruhan, nilai indeks kepuasan konsumen sebesar 72,85%, di mana nilai ini berada pada rank indeks kepuasan konsumen 60% sampai 80%. Berdasarkan hasil Customer Satisfaction Index ini secara keseluruhan berada pada kriteria puas. Sehingga dapat dikatakan untuk customer value dalam pembelian beras ini, para konsumen berada pada kategori puas. Selanjutnya masuk pada topik yang ketiga, mengenai model pemasaran dengan penerapan selling skill. Di sini saya juga akan membahas mengenai 3A dalam personal selling yang dianggap penting di dalam penawaran produk, di dalam memberikan penawaran kepada produk. Yang pertama mengenai appearance atau penampilan. Di sini untuk penampilan yang dimaksud adalah penampilan luar produk seperti kemasan produk, merek produk, seperti itu. Lalu ada ability atau kemampuan. Untuk ability atau kemampuan ini merupakan kemampuan dalam menawarkan produk. Bagaimana seorang itu menawarkan produk terhadap targetnya. Lalu yang ketiga ada attitude atau sikap. Sikap yang dimaksud di sini adalah sikap percaya diri yang dapat mempengaruhi pembeli. Oleh karena itu, seorang sales atau seorang penjual yang melakukan penerapan selling skill ini harus memiliki sikap yang percaya diri agar dapat mempengaruhi pembeli. Kemudian untuk model pemasaran dengan penerapan selling skill di sini yang pertama dengan cara menyelidiki dan mencari tahu orang atau pengepul padi yang akan dijadikan sebagai target. Lalu langkah yang kedua, menggali informasi atau peluang mengenai kebutuhan serta kriteria padi yang diinginkan oleh target. Dan langkah yang terakhir, melakukan penawaran dengan mengajukan beberapa prospek pertanyaan. Apakah target tertarik untuk membeli produk yang kita tawarkan? Selanjutnya masih tetap pada pembahasan topik yang ketiga, tapi di sini kita akan membahas mengenai model pemasaran dengan penerapan personal selling. Yang pertama di sini ada prospecting dan identifikasi prospek. Untuk prospecting dan identifikasi prospek ini, kita akan mengidentifikasi orang atau pengepul padi yang dapat masuk sebagai pelanggan potensial. Lalu yang kedua ada pra-pendekatan. Setelah melakukan prospecting dan identifikasi prospek, kita harus melakukan pra-pendekatan kepada target dengan cara mempelajari mengenai pelanggan atau pengepul yang akan dijadikan target secara observatif. Lalu langkah yang selanjutnya ada pendekatan, bertemu dengan pelanggan atau pengepul padi yang akan dijadikan target. Langkah yang selanjutnya ada presentasi dan demonstrasi. Pada presentasi dan demonstrasi ini kita akan menjelaskan terkait padi yang akan kita jual dengan cara kita menunjukkan kelebihan-kelebihan padi tersebut agar target yang kita inginkan itu tertarik untuk melakukan bisnis dengan kita. Kemudian setelah melakukan presentasi dan demonstrasi, kita akan mengatasi keberatan. Keberatan di sini yang dimaksud apabila dari target yang kita inginkan masih terdapat hal yang tidak cocok atau tidak sesuai dengan produk yang kita tawarkan, di sini kita harus melakukan negosiasi dengan target agar target tersebut tidak keberatan dengan produk atau dengan padi yang ingin kita jual kepada mereka. Selanjutnya, setelah mengatasi keberatan, di sini juga ada langkah menutup penjualan. Pada langkah menutup penjualan ini, kita akan menanyakan kepada target apakah target atau pengepul padi tersebut hendak membeli atau tidak dari padi yang kita tawarkan. Lalu yang selanjutnya ada pelayanan purna penjualan. Pada pelayanan purna penjualan ini kita akan melakukan tindak lanjut apakah pengepul tersebut puas atau tidak sehingga kita dapat memastikan terjadinya pengulangan bisnis kembali. Oke, yang selanjutnya masih tetap pada topik yang ketiga, tetapi di sini kita akan membahas mengenai langkah-langkah persiapan pasar ekspor. Yang pertama, melakukan mini riset. Yang kedua, ada mencari koresponden importir.
Yang ketiga, mempersiapkan produk. Dan yang keempat, mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan pasar ekspor beras. Mengapa di sini? Sebelumnya akan saya jelaskan mengapa di sini mengenai pasar ekspor beras, karena biasanya untuk melakukan ekspor itu kebanyakan dari para petani beras itu, dari para petani padi itu langsung atau dari para pengepul langsung melakukan pasar ekspornya dalam bentuk beras, bukan masih dalam bentuk padi. Oke, lanjut untuk langkah-langkah yang pertama, melakukan riset. Riset dilakukan untuk mengetahui produk apa saja yang bisa diekspor. Apakah produk beras ini bisa diekspor atau tidak, atau produk komoditas pertanian lainnya bisa diekspor atau tidak, seperti itu. Lalu untuk komoditas beras, harus mengetahui terlebih dahulu atau harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Bulog. Lalu untuk langkah yang kedua, mencari koresponden importir. Ketika kamu adalah seorang petani yang menghasilkan produk pertanian langsung, kamu bisa bekerja sama dengan koresponden importir. Dengan begitu, setelah mendapatkan koresponden, kita tuh bisa langsung menawarkan detail produk yang ingin dijual untuk menarik minat pembeli. Kemudian yang ketiga, mempersiapkan produk. Produk yang dipilih harus benar-benar berkualitas terbaik, memiliki kualitas yang terbaik, serta menggunakan pengemasan yang dapat menjaga kualitas produk di dalamnya. Dan yang terakhir di sini kita harus mempersiapkan dokumen. Dokumen-dokumen yang harus kita persiapkan itu dokumen tentang pemberitahuan barang ekspor atau PEB. Untuk dokumen-dokumennya, yang pertama mengenai dokumen tentang pemberitahuan barang ekspor atau PEB yang meliputi data penerimaan barang, data eksportir, negara tujuan, transportasi yang mengangkut barang ekspor, dan detail produk yang dikirim. Lalu untuk persiapan dokumen yang kedua, melakukan staffing produk pertanian memakai armada transportasi yang sudah dipilih. Apabila produk kita telah diangkut, maka kita akan menerima bill of lading yang akan digunakan untuk proses pencairan dana. Kemudian untuk persiapan dokumen yang ketiga, apabila kesepakatan pembayaran menggunakan metode cost, insurance, and freight, maka jangan lupa untuk mengasuransikan produk yang dikirim. Dan untuk persiapan dokumen yang keempat, ketika importir sudah melakukan pembayaran, kemudian dilakukan pemeriksaan dokumen dan hasilnya tidak ada kesalahan, berarti produk yang kita kirimkan ini bisa diterima oleh pihak importir. Okay, I think that's enough. Sorry if there are mistake because the perfection is only Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.